Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama Azahra Squad di channel Kawan Hijrah Labura. Kali ini kita mau membahas tentang pemuda pejuang Islam. Bukan, iya, pemuda pejuang Islam. Berhubung hari ini kita lagi memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang keberapa guys? Yang ke-75. Oke. Jadi kita membahas tentang pejuang-pejuang, tapi kita membahas tentang pejuang-pejuang pemuda Islam ya guys. Jadi sebelumnya kita sudah menyiapkan 12 panglima besar sebagai pejuang Islam. Di sini ada Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Sa'ad bin Abi Waqqas, Usama bin Zaid, Tariq bin Ziyad, Nuruddin Zanki, Asaduddin Sirkuh, Salahuddin Al-Ayyubi, Saifuddin Al-Qutus, Muhammad Al-Fatih, dan Fathahillah. Kemudian masing-masing dari kita memilih satu nama untuk dikisahkan. Guys, nah begini, pejuang Islam itu kan ada 12 tadi. Jadi siapa yang paling favorit bagi antum? Sebenarnya dari 12 ini nggak hanya favorit sih kak yang Ana pilih, tapi yang lebih singkat namanya. Singkat tapi unik. Siapa namanya? Namanya adalah Fathahillah. Bukan patah tumbuh hilang berganti. Iya. Oke, jadi ini sebenarnya singkat aja sih, karena perjuangan beliau singkat, padat, jelas. Jadi dulunya itu Jakarta namanya Sundan Kelapa. Iya ya, Sundan Kelapa. Iya benar, Sundan Kelapa. Jadi dulu kala Jakarta itu merupakan pusat perdagangan yang dimiliki oleh Sultan Demak. Nah, pada saat itu Sultan Demak itu ada seperti perjanjian dengan Portugis. Nah, Portugis itu memperbaiki benteng yang ada di sana untuk pelabuhannya, kemudian ditukar dengan 1000 goni. Bayangi 1000 goni, pokoknya hasil rempah-rempah yang ada di Jakarta. Dulu Sundan Kelapa. Oh, tunggu deh. Berarti si Fathahillah ini berasal dari Indonesia ya? Bukan. Jadi awalnya Fathahillah ini berasal, ada beberapa pendapat yang bilang kalau Fathahillah ini dari Mekah. Ada beberapa juga yang bilang dari Arab, tapi yang pastinya belum ditemukan ya. Tapi intinya ketika datang ke Indonesia dia langsung bergabung ke kerajaan Demak gitu. Jadi di Demak itu beliau sudah tahu bahwa ada seperti perjanjian, namun kecerdasan beliau itu lebih-lebih gitu. Beliau ngerti, oh ini enggak satu perjanjian ini, masa iya 1000 karung ditukar hanya dengan benteng begitu aja gitu. Jadi karena kecerdasan beliau, beliau inisiatif. Ketika Portugis sudah mulai melangkah mau menguasai Sundan Kelapa ini, beliau juga ambil alih di situ. Dan kebetulan beliau itu diutus oleh kerajaan Demak sebagai panglima perang. Aku mendengar guru sejarah ya. Iya, guru sejarah benar. Ada kerajaan Demak. Iya, jadi setelah mereka kerajaan Demak ini mengutus si Fathahillah ini sebagai panglima perang. Disitulah beliau menerapkan strategi-strategi yang dimilikinya, dan syukurnya menang gitu. Dan Portugis itu peperangannya kayak nggak adil gitu sih sebetulnya, karena mereka perang yang Portugis ini menggunakan alat-alat modern, sedangkan mereka tuh pakai meriam-meriam aja gitu. Tapi karena mungkin kecerdasan beliau bisa mengepung gitu yang Portugis yang ada di Jakarta itu. Jadi bebas lah, namanya apa tadi? Kok lupa ya? Sundan Kelapa bebas, dan namanya itu berubah menjadi Jayakarta, dan sekarang jadi Jakarta. Itu. Ih, begitu memang. Berarti itu sejarah untuk Kota Jakarta ya? Kota Jakarta ya? Iya, tapi di situ berarti berperan juga kan yang namanya tokoh Islam. Fathahillah ternyata di balik itu gitu. Iya, berarti yang nggak tersembunyi sih, maksudnya peran dari Islam itu sangat luar biasa dalam membentuk. Sekarang kan Jakarta sebagai pusat gitu kan. Berasal dari mana? Dari ya tokoh Islam. Seperti itu. Tapi itu kurang diekspos ya selama ini gitu. Iya. Atau kita yang jarang dengar ya? Atau kita yang nggak tahu. Nah, bisa jadi. Masya Allah, dari cerita kisah Fathahillah ini kita baru tahu ya, dapat ilmu lagi bahwa
yaitu tadi asal dari Sundan Kelapa ini sampai berubah menjadi Jayakarta dan menjadi namanya Jakarta itu dari Fathahillah ini gitu guys. Jadi kita dapat ilmu lagi. Oke, selanjutnya adik Ya, karena emang lihat namanya sulit ya. Jadi lebih sulit. Namanya tuh Amr bin Ash. Jadi kayaknya penasaran siapa sih dia gitu. Kayaknya nggak pernah dengar gitu kan. Jadi Amr bin Ash ini adalah seorang Quraisy yang sangat-sangat membenci Islam awalnya. Astagfirullah. Jadi awalnya itu dia ini panglima yang cerdik dan pintar mengatur siasat perang. Jadi sebelum masuk Islam ini, Amr bin Ash ini adalah pemuda Quraisy yang sangat disegani. Jadi dia itu disegani karena dia itu cerdas, mahir menunggang kuda, ahli perang, dan pandai berdebat itu. Jadi orang sangat segan sama dia. Retorikanya bagus berarti. Iya. Dan dia itu sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itulah namanya hidayah Allah. Kita nggak ada yang Iya, Allah berkehendak menurunkan hidayah kepadanya. Setelah itu dia masuk Islam karena kalah dalam perang Ahzab. Nanti nanti teman-teman bisa searching sendiri ya perang Ahzab itu gimana. Setelah memeluk Islam, Amr bin As itu menjadi pembela Islam, Allah dan Rasulnya. Rasulullah mendidiknya dengan penuh tauhid yang murni. Rasulullah itu tahu bahwa Amr ini adalah orang yang istimewa. Hingga suatu ketika Rasulullah memanggil Amr bin Ash, dan Amr bin Ash pun menghadap beliau seperti layaknya menghadap seorang raja gitu. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya aku hendak mengutusmu berperang bersama pasukan. Semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan ghanimah. Ghanimah itu maksudnya apa ya? Hadiah karena udah berusaha atas usahanya gitu. Dan aku berharap engkau mendapat harta yang baik. Lalu dijawab sama si Amr, wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk mencari harta katanya. Aku berislam karena aku mencintai agama ini dan menjadi salah seorang yang membersamaimu ya Rasulullah kata. Lalu Rasulullah sangat memahami keikhlasan Amr tersebut dan beliau bersabda, wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki orang yang soleh. Pada saat mereka perang melawan bangsa Romawi kalau nggak salah, lalu suatu ketika sampai di perjalanan cuacanya sangat dingin sekali dan dia memerintahkan kepada pasukannya bahwa jangan memasang api. Terus Umar berpikir, cuaca dingin, ibaratnya les seperti itu bahasanya. Cuaca dingin kayak gini, kok berani-beraninya sih dia memerintahkan nggak boleh memasang api gitu. Padahal Umar kan istilahnya orang yang udah lebih dulu memeluk Islam gitu ya kan Kak. Lalu selanjutnya masih inilah dia ya kan, masih menahan. Rasulullah itu kan bersabda kalau siapapun yang dipilih sebagai pemimpin pasukan itu harus taat kepada pemimpinnya gitu. Iya, padahal siapa ini kan baru 3 bulan memeluk Islam gitu. Suatu ketika paginya orang ini kan tidur mau sholat subuh. Si Amr ini bermimpi. Jadi dia kan harus mandi gitu kan, harus berwudu. Lalu dia kalau tidak salah ada yang mengambilkan air gitu kan. Tapi dia tidak berwudu gitu kan. Tapi aku mau tayamum kata dia. Loh, kan udah ada air gitu kan. Dan dia nggak mengindahkan apa yang Umar tadi bilang gitu kan. Dia tetap bertayamum sama si Umar kan udah ada air gitu, kenapa dia tayamum gitu kan. Datang si Utsman, sabar, dia kan pemimpin gitu loh, dia yang ditunjuk Rasulullah sebagai pemimpin, jadi orang itu disuruh sabar gitu, nggak boleh melawan gitu kan. Karena kalau melanggar sama aja kayak apa, apa yang Rasul mengatakan.
Tiba perang, dia memerintahkan kepada pasukannya bahwa mereka ini perang bergandengan, nggak boleh sendiri-sendiri gitu. Udah menang nih. Selanjutnya Rasulullah nanya nih, udah selesai perang. Hal yang pertama ditanyakannya, yang tadi itu, yang kenapa kok nggak boleh menghidupkan api gitu. Terus lalu dijawab sama si Ammar, kalau misalnya apinya dihidupkan, musuh nampak kita di sini kayak gitu. Jadi itu salah satu kecerdasan dia gitu kan. Makanya tidak boleh menghidupkan api. Lalu selanjutnya yang kedua, kenapa tayamum gitu. Lalu dia bilang, kalau misalnya aku berwudu, pasti aku akan kedinginan dan aku akan sakit. Sementara aku itu pemimpin gitu. Kenapa bergandengan? Karena jumlah musuh lebih banyak daripada pasukan gitu. Ada musuh yang udah tertangkap sama si Ammar disuruh dilepaskan. Kenapa itu? Karena disuruh dilepaskan karena nggak mau kalau mereka nanti dikejar-kejar dan tahu musuh ini tahu kalau orang itu lebih sedikit jumlahnya seperti itu. Iya, jadi itu kecerdasan dia. Jadi dia Makanya sebenarnya punya alasan tapi nggak dikasih tahu. Masya Allah, kisah dari Jadi intinya kalau pasukan itu jangan banyak tanya ya. Iya. Apa yang diperintahkan Samina ya. Makanya kita memang harus samina wa atokna. Karena kita gini, logika kita itu nggak akan mampu menalarkan perintah Allah gitu ataupun perintah dari Rasulullah. Karena kan ketika Rasulullah mengangkat si Ammar ini menjadi panglima karena ada sesuatu. Jadi selanjutnya dari kisah dari Ammar ini kita mau mendengar kisah yang paling difavoritkan oleh Uhti Fitri. Masya Allah. Bagaimana? Dari kisah yang 12 pemuda pejuang Islam ini, manalah yang paling Yang dipilih lah. yang dipilih gitu, yang akan nanti diceritakan. Iya, guys. Di sini saya mau membahas tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi, iya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah masih ada pertalian saudara sama Rasulullah SAW dari pihak ibunya Aminah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia deretan pertama, kan Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Jadi dia merupakan pemuda deretan pertama yang memeluk Islam. Jadi dia didatangi sama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia bilang, siapa? Terus dia nanya, Sa'ad ini nanya sama Abu Bakar, siapa aja rupanya yang udah masuk Islam? Jadi dijawab sama Abu Bakar, saya sendiri katanya, Ali bin Abi Thalib sama Zaid bin Harisah ya. Terus habis itu dia mendatangi Rasulullah. Dia bersyahadat di depan Rasulullah. Itu usianya 17 tahun. Dia masih usia 17 tahun. Iya. Jadi saat dia memeluk Islam, Nabi Muhammad ini sangat senang. Jadi Nabi Muhammad membanggakan si Sa'ad ini. Jadi dia, kalau Nabi Muhammad bilang gini ke sahabat-sahabatnya, ini loh pamanku, paman kalian mana gitu. Iya, ini pamanku, pamanmu mana? Ini lari ke jodoh ya. Terus di usia 17 tahun dia merupakan pemanah pertama. Dan dia juga menerima panah pertama juga. Dia pemanah pertama untuk membela di jalan Allah. Dan dia juga mendapatkan panah pertama dari musuh gitu. Jadi dia selalu bilang itu, aku adalah pemuda ketiga yang memeluk Islam, dan aku adalah pemanah pertama yang aku pemanah pertama yang untuk membela Islam gitu katanya. Jadi si Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah pemuda yang sangat taat dan patuh kepada ibunya. Jadi ibunya ini seorang bangsawan, keturunan bangsawan.
tetapi agamanya masih mengikuti agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Jadi kan ibunya ini tahu kalau anaknya ini sangat menyayangi dia dan patuh, apapun yang dibilang ibunya pasti diikuti. Jadi ibunya nyuruh, kau nggak usahlah masuk Islam, kau di sini aja sama aku. Tapi dengan keteguhan hatinya dia tidak mengikuti apa yang dibilang ibunya. Padahal dia sayang kali sama ibu. Iya, padahal dia sayang kali sama ibunya. Tapi lebih cinta dia kepada Islam, iya, Allah dan Rasulnya. Jadi ibunya ini adalah wanita yang cerdik. Jadi ibunya pura-pura sakit, pura-pura lemas. Iya. Terus strategi ibunya, tetapi enggak menggoyahkan hati si Sa'ad ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi lama kelamaan pun ibunya jadi ya nyerah sendiri. Dan itulah turun surah Al-Luqman ayat ke-15 yang bunyinya, kalau nggak salah, saya bacakan ya, bukan nggak salah ya. Ini, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Itu. Iya. Jadi memang kita harus taat kepada kedua orang tua selama itu tidak mempersekutukan Allah. Jadi kan kalau si Sa'ad ini kan orang tuanya menyuruh dia tidak taat kepada agama Allah gitu, makanya dia menentangnya. Dan waktu Nabi Muhammad pun duduk-duduk sama sahabatnya, juga Nabi bilang, ada di sini di antara kalian yang penduduk surga gitulah. Dan sahabat pun nengok ke kanan ke kiri, siapalah kira-kira, rupanya lewatlah si Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Itu dia dijamin surga. Dan ya itu tadi, membela Allah dan keteguhan hatinya dalam di jalan Allah. Dan dia juga termasuk pemuda yang doanya dikabulkan sama Allah. Dan itu juga permohonan Nabi Muhammad umur 17 tahun. Jadi dia juga ikut di perang Uhud dan perang Badar ya, yang menang ya, perang Badar bukan Uhud, maaf ya guys. Makanya dia dijuluki, yang pertama tadi dijuluki sebagai pemanah yang doanya selalu terkabul. Sa'ad bin Abi Waqqas di umur 80 tahun dia sakit-sakitan dan wafat. Jadi dia minta kepada sahabatnya untuk mengkafankan dia dengan jubah perangnya di perang Badar. Itulah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa saya milih ini? Karena dia taat kali kepada orang tuanya, tetapi saat orang tuanya pun menyuruh dia untuk meninggalkan jalan Allah, dia tinggalkan orang tuanya gitu. Masya Allah ya, dari kisah ini kita dapat ilmu lagi bahwa gini, bagaimanapun status yang kita punya, jadi siapakah kita tetap memang satu, harus hormat kepada orang tua selagi apa yang diperintahkan oleh orang tua itu tidak menentang ajaran Allah gitu. Dan kita boleh tidak sependapat tapi tidak untuk melawan ya. Itu seperti itu. Iya seperti dengan bahasa yang baik ataupun dengan cara yang baik lah yang bisa kita pilih. Oke, selanjutnya inilah yang paling kita tunggu-tunggu. Kisah dari pemuda pejuang Islam mana yang dipilih oleh Ukhti Irma dari ke-12 ini? Ya, terima kasih Ukhti Widya. Jadi saya membahas tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena saya nggak tahu, maksudnya nggak tahu tentang dia, jadi kayak ya udah sekalian nambah ilmu gitu. Masya Allah. Yang lainnya juga banyak yang nggak tahu juga sebenarnya, tapi kan jadi di sini makanya ada kopean ya guys. Nggak apa, ini sebagai referensi biar nggak lari-lari. Jadi saya ngebahas tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah, jadi saya ketika mendengar ya Fathahillah tadi, kemudian Amr bin As, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, saya merasa kayaknya semua itu istimewa ya. Saya ngerasa tadi ini yang paling istimewa. Ternyata
semua istimewa, ternyata Karena semua itu gini, spesial di ketika mata. kita merasa itu nggak istimewa karena kita nggak kenal ya. Iya, karena Tak kita kenal maka tak sayang. Iya, Iya, jadi kalau kita udah tahu cari ilmunya, ya itu semua Kita terkagum-kagum. Masya Allah gitu. Oke. Jadi apa namanya, Abu Ubaidah bin Jarrah ini, jadi pernah suatu hari Abdullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah gitu, siapakah sahabat Rasulullah yang paling Rasulullah cintai? Masya Allah. Kemudian Aisyah menjawab, yang pertama adalah Umar, kemudian Abu Bakar, pertama Abu Bakar karena Abu Bakar adalah Mertuanya. mertuanya, kemudian Umar, ya kan, kemudian setelah itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah itu diselevelkan, ya kan, dengan para khalifah, ya kan, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi itu kayak istimewa banget berarti si Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa sih sebenarnya keistimewaan dari Abu Ubaidah bin Jarrah gitu kan? Nah, kemudian ini pernah juga pada saat khalifah yang memimpin adalah khalifah Abu Bakar ya. Tunggu, saya menyontek doa Umar. Jadi ketika Umar dalam kekhalifaannya, orang-orang kan, masyarakat di sana tuh mengeluh-elukan Umar. Wah, Umar tuh Masya Allah memimpin bagus sekali, segala macam, pendapatnya luar biasa, adil dan sebagainya. Kemudian berjalan pun setan bahkan kabur iya, pokoknya orang-orang di sana tuh kayak memuji-muji lah seorang Umar pada saat itu. Nah, kemudian Umar bertanya kepada orang-orang yang memuji-mujinya itu, coba kalian berangan-angan. Coba, karena kan sebenarnya dalam Islam itu nggak boleh berangan-angan, tapi ulama berpendapat bahwa sebenarnya boleh berangan-angan asal itu baik. Misalnya saya berangan-angan masuk surga, saya berangan-angan mati di jalan Allah, misalnya seperti itu tuh boleh. Jadi Asal angan-angan kita itu justru malah mendekatkan kita kepada Allah iya, gitu ya kan, itu lebih kayak doa taat, gitu. lebih rajin untuk ibadah gitu ya. Jadi pada saat itu Umar bertanya kepada orang-orang itu, ada yang jawab, saya ingin menjadi pemimpin yang baik, saya ingin mati di jalan Allah, saya ingin ini, saya ingin itu. Banyak lah yang menjawab. Kemudian ada di antara mereka yang menanyakan kembali kepada Umar, ya Umar, apakah angan-anganmu? Dia bilang gitu kan. Kemudian Umar menjawab, saya berangan-angan semua rumah yang ada di kota ini memiliki pemimpin seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Apakah keistimewaannya? Kan itu, ini kita masih kayak gitu ya, masih tanda tanya. Ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah itu adalah orang yang tawadu dan tidak suka berdebat. Dia adalah orang yang lembut. Kemudian karena tawadu itu, jadi dia kayak gini loh, nggak berkeras, nggak aku yang paling hebat, nggak seperti itu. Dia orangnya yang bangsa, oh ya udahlah gitu. Ini dibuktikan saat itu Amr bin As. Nah, ini ada hubungannya nih sedikit. Saat itu ada perang, ya ini saya nyontek lagi ya kan. Rasulullah pernah mengutus Amr bin As ke daerah Salaso namanya untuk perang, ya kan. Dan di sana ada kabilah, namanya kabilahnya Zazam, yaitu kabilah itu pernah bersekutu dengan Romawi, maksudnya mereka kayak berencana untuk menghancurkan Madinah. Kalau nggak salah seperti itu, bekerja sama untuk menghancurkan Madinah. Jadi mereka memerangi itulah di kabilah ini. Kemudian pergilah ke sana si Amr bin As waktu itu ke sana. Setelah sampai di sana, ternyata si Amr bin As ini melihat bahwa musuh rame kali, ternyata banyak sekali kaum musuh gitu kan. Nggak sebanding sama yang kita bawa dari sini. Nah, akhirnya si Amr bin As itu mengirim surat kepada Rasulullah, ya isinya pokoknya intinya minta ditambah pasukan. Akhirnya Rasulullah mengutuslah si Abu Ubaidah ini untuk pergi ke sana membawa pasukan. Dan sebelum pergi Rasulullah berpesan, ya Abu Ubaidah, jangan kau berselisih dengan Amr bin As, karena Amr bin As itu kan memang sebenarnya Pintar berbicara tadi katanya. panglima juga. Jadi kayak dia tuh karakternya kuat dan dia suka debat. Iya, suka debat, sedangkan si Abu Ubaidah itu Orang yang lembut orang gitu yang ya. lembut dan dia sangat tawadu, iya. menghindari debat Nah, gitu ya. jadi walaupun dia diutus di situ sebagai panglima juga di sini kan, membawa pasukan yang tambahan tadi, jadi dia sampailah di sana intinya gitu kan. Sampailah di sana, kemudian bertemulah dia dengan Amr bin As. Nah, di sana
Amr bin As bilang gini, kau masuk ke dalam kubuhku, pasukanmu masuk ke dalam kubuhku, kau juga masuk dalam kubuhku. Loh, tapi aku di sini diutus oleh Rasulullah sebagai pemimpin di kubuh yang ini, pada pasukan yang ini. Jadi kita masing-masing aja memimpin, kata si Abu Ubaidah. Jadi kau memimpin pasukanmu, aku memimpin pasukanku. Kemudian nggak bisa, kata si Amr bin As gitu kan. Rasulullah kan udah memerintahkanku dari awal untuk panglima gitu. Aku adalah panglima di sini. Jadi kau kan hanya tambahan, gitulah intinya. Akhirnya karena si Abu Ubaidah ini nggak mau menyelisih apa yang disampaikan oleh Rasulullah, jadi bilangnya, ya Amr bin As, aku mengikuti katamu karena aku mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan untuk tidak berselisih denganmu. Akhirnya ya seperti itu. Itulah salah satu keistimewaan dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Seperti itu. Mungkin banyak lagi yang lainnya gitu kan, tapi karena ini kayaknya waktunya nggak boleh panjang-panjang kali gitu, karena ini udah sore banget. Oke. Untuk tambahan ya, jadi Abu Ubaidah itu adalah orang yang pertama kali disebut sebagai pemimpin para pemimpin. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki orang kepercayaan dan orang kepercayaan umat adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sikap yang ditunjukkannya dalam perang Uhud itu menjelaskan bahwa dia itu orang yang terpercaya. Jadi ketika dia perang, di saat dia memerangi orang, di saat yang sama juga dia sedang memperhatikan Rasulullah berada di mana, aman nggak gitu Rasulullah. Masya Allah. Jadi pernah suatu hari gitu ketika perang, jadi si Abu Ubaidah ini dalam kepungan kaum musyrikin gitu kan, dan dia dalam keadaan tidak sadar. Namun di saat yang sama Rasulullah itu terkena anak panah. Lalu ketika dia mengetahui hal itu, dia langsung tebas orang-orang yang di sekitar yang mengepungnya itu seperti dia memegang 100 pedang. Masya Allah. Lantas ia berlari dan dia terbang menuju Nabi, seolah-olah terbang gitu. Ia melihat darah yang mengalir dari wajah Rasulullah dan kemudian dia berkata, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melumuri wajah Nabi mereka, padahal dia menyeru kepada Rabb mereka. Jadi Abu Bakar menerangkan gitu kan, ketika perang Uhud Rasulullah itu terkena lemparan besi, jadi menancaplah dua besi di dahinya. Kemudian si Abu Bakar tuh cepet-cepet menuju Rasulullah gitu kan. Namun tiba-tiba ada seperti angin dari arah timur itu meleset cepat gitu kan ke arah Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, jadikanlah itu sebagai ketaatan, dan ternyata itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian ia berkata, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, wahai Abu Bakar, biarkan aku mencabutnya dari wajah Rasulullah. Kemudian Abu Bakar pun membiarkannya, dan Abu Ubaidah mengambil dengan gigi serinya salah satu bulatan besi itu, lalu mencabutnya dan jatuh ke tanah. Gigi serinya pun jatuh bersamanya. Kemudian dia mengambil sepotong besi lainnya dengan gigi serinya lagi. Kemudian dia dijulukilah sebagai yang terpecah giginya atau begitulah kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Semoga ada manfaatnya. Masya Allah. Itu tadi kisah dari Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Dengan tawaduknya, dengan tidak suka berdebatnya, tadi itu yang kita dapatkan ibrah dari kisah itu. Nah, gini penutup dari konten kita hari ini, dari yang keempat pejuang Islam yang diceritakan oleh Ukhti Fillah ini, saya menutup konten ini dengan kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini dikenal sebagai perangnya Allah, gitu. Pisau, ya, pedangnya Allah atau pisaunya Allah, gitu. Nah, gini, saya tidak menceritakan tentang biografi dari Khalid ini, boleh kalian searching ya guys. Tapi saya menceritakan kisah yang unik dari ini. Ada juga hubungannya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Saling berhubungan tadi ya kisah-kisah itu. Jauh ini memang Fathahillah. Karena Fathahillah itu kan ada pindah ke Indonesia ya. Nah, gini kisahnya ini, bahwa Khalid ini kan sudah panglima perang yang dikenal sebagai pedangnya Allah gitu. Dia sudah memenangkan perang dari berbagai perang yang dihadapi di beliau tersebut. Jadi suatu ketika saya baca juga ya, Abu Bakar mencopot
Iya. Oh, itu Abu Bakar melepas. berarti ya, bukan Abu Umar, Bakar ya. melepas posisinya. enggak iya menggantikan posisinya sebagai panglima perang gitu. Abu Bakar merintahkan bahwa panglima perangnya itu bukan Khalid lagi, digantilah dengan Abu Ubaidah itu. Masya Allah. Hai. Iya, jadi setelah dari Khalid bin Walid masuklah ke Abu Ubaidah. Nah, tapi di situ Masya Allah jiwanya si Khalid ini dia tidak sama sekali merasa tersinggung atau berberat hati untuk digantikan lah, dia digantikan gitu. Justru dia berbesar hati karena katanya tujuan aku bukan hanya sebagai tujuan aku berperang bukan hanya popularitas. Bukan embel-embel yang mau diapain dia karena tujuannya adalah Allah gitu. Sekalipun dia tidak menjadi panglima perang lagi, dia tetap jika kapanpun dia dibutuhkan dia tetap berperang gitu. Jadi tapi Abu Bakar menggantikan Khalid sebagai panglima perang bukan karena ada sesuatu, maksudnya bukan karena iri atau apa, ada karena sesuatu lah dia menggantikannya. Itu tadi bahwa Khalid ini kan selalu memenangkan perang. Jadi Abu Bakar takut bahwa kaum Quraisy ini merasa kemenangan dari peperangan itu ya karena Khalid. Kaum muslimin beranggapan bahwa kemenangan dari peperangan itu ya karena Khalid itu hebat, karena Khalid itu pedangnya Allah, padahal kemenangan itu ya karena Allah gitu. Itulah alasan kenapa Abu Bakar menggantikan Khalid menjadi panglima perang seperti itu. Nah, itu tadi kisah yang unik dari Khalid ini, dan penutupnya saya menarik dengan kisah Khalid ini ketika dia mau meninggal dunia. Dia itu kan pedangnya Allah. Jadi dia itu nggak mau meninggal itu dalam keadaan sakit. Aku itu selalu memenangkan perang, tapi kenapa aku itu meninggal di atas tempat tidur? Aku tidak mau meninggalnya seperti onta yang tua lalu meninggal gitu, kata Khalid. Iya, jiwa perangnya itu kuat gitu. Jadi aku nggak mau meninggal di atas tempat tidur katanya. Dan kaum muslimin berkata kepada Khalid, wahai Khalid, tidak apa-apa. Kau itu sudah berkali-kali menangkan peperangan gitu. Kenapa Allah menakdirkan engkau meninggal dalam keadaan sakit? Karena kamu itu kan pedangnya Allah. Jadi Allah nggak mau pedangnya Allah itu putus di tangan lawan gitu. Jadi itulah alasan kenapa Allah menakdirkan engkau meninggal dalam keadaan sakit seperti itu. Dan walaupun dengan mendengar seperti itu dia nggak GR, aku ini pedang Allah gitu kan. Dan dia tidak berkata, oh baiklah, aku menerima jika aku meninggal dalam keadaan sakit, tapi aku tidak mau meninggal dalam keadaan terbaring. Jadi dia menyuruh kaumnya memapah dia untuk berdiri. Jadi setelah dia berdiri menghadap kiblat, barulah dia berkata, ya Allah, aku berserah padamu. Jika memang hari ini engkau panggil, maka aku berserah padamu. Jadi gini, kesimpulannya bahwa semua khalifah ataupun kaum muslimin itu kan termasuk kita ya, menginginkan meninggal dalam keadaan syahid. Bukan berarti meninggal di atas tempat tidur itu tidak syahid. Banyak loh yang lebih alim, lebih beriman lagi, seperti Nabi Muhammad, Rasulullah itu juga meninggal dalam keadaan sakit kan. Tapi bukan berarti itu tidak meninggal dalam tidak syahid. Itu adalah keunikan dari situlah. Jadi itu tadi Khalid tadi meninggal dalam keadaan berdiri. Jadi kita gini, diare dikit langsung opname sakit. Dia tidak, walaupun dalam keadaan mau meninggal dunia, dia nggak mau dalam keadaan terbaring, pasrah. Jadi dia, aku itu pedangnya Allah, aku selalu mengalahkan musuh, aku selalu memenangkan perangan. Jadi aku mau meninggal dalam keadaan berdiri. Masya Allah, itulah kisah dari Khalid bin Walid tadi. Jadi guys, hubungan dari tema kita hari ini bahwa kita sebagai Muslim dan masyarakat yang baik, apalagi zaman sekarang itu gini ya, apapun
persepsi kita mengenai walaupun negara kita dalam keadaan tidak baik, ada musibah yang lagi kita hadapi ya, pandemi ini, ya itu tadi, kita harus mengikuti aturan-aturan dari negara ini, seperti itu ya. Ada yang menambahi? Juga seperti ini ya, karena sebenarnya banyak juga dari Indonesia pejuang-pejuang Islam yang lainnya, seperti misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hashim Shansuri, kemudian siapa lagi? Cokro Aminoto, Fatahillah, banyak lagi yang lainnya gitu kan. Jadi mereka tuh udah berjuang loh untuk Indonesia gitu kan, melalui agama Allah ini. Nah, jadi kita sebagai generasi penerus, mari kita teruskan perjuangan mereka dengan cara lebih dekat dengan Allah, kemudian mengkibarkan mengkibarkan dakwah, kemudian jangan sampai berhenti di kamu gitu loh. Misalnya satu kebenaran atau satu pengetahuan tentang Islam, sampaikan ke orang lain walaupun gitu. Iya, walaupun cuma satu ayat gitu kan. Karena memang mungkin itu adalah salah satu cara kita untuk meneruskan perjuangan para pejuang-pejuang Islam yang sudah wafat kemarin gitu. Ya gitu aja ya. Oke guys, mungkin itu saja karena udah sore ya. Mungkin itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.